Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, pada hari ini kakak pengasuh ingin membawakan sebuah dongeng. Ada yang mau dengar dongengnya? Dongeng yang kakak pengasuh bawakan berkisah tentang seorang anak dan pohon apel yang setia. Pada suatu hari di tengah desa yang amat damai, ada seorang anak yang bernama Dilan. Di sini ada yang nama Dilan tidak? Ada yang bernama Dilan? Tidak ada. Iya, anak ini bernama Dilan. Dilan sangat suka bermain. Dan mainan yang sangat dia suka yaitu kejar-kejaran atau biasa adik-adik bilang baku dusu. Ayo adik-adik, siapa yang suka baku dusu angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi yang suka baku dusu. Oke, angkat tangan. Pada suatu hari Dilan selesai bermain. Karena sangat kelelahan, dia beristirahat di bawah pohon apel. Capek sekali. Tiba-tiba suara apa ya? Coba pasang telinga semua. Coba. Suara apa itu? Suara apa? Sekali. Batu. Dilan mendengar ada suara batu. Dilihat sebelah kiri, terus dilihat sebelah kanan, tidak ada orang. Sekali lagi. Dan saat Dilan lihat ke sebelah atas, ternyata suara batu ini berasal dari pohon apel. Tiba-tiba pohon apel bersuara, "Hai nak, ini aku pohon apel. Kamu namanya siapa?" Dilan menjawab, "Nama aku Dilan pohon apel." Setelah itu pohon apel bertanya, "Kamu sedang apa di sini, Dilan?" Aku hanya ingin beristirahat karena habis main. Bisakah aku istirahat di sini, pohon apel? Jawab pohon apel, "Tentu saja bisa. Silakan, Dilan." Dimulai saat itu, Dilan dan juga pohon apel selalu bersama. Dilan selalu bermain dengan pohon apel. Akan tetapi, pada suatu hari, Dilan tiba-tiba tidak muncul dan bermain dengan pohon apel. Pohon apel yang sangat kesepian menunggu Dilan untuk kembali bermain dengan dia. Akan tetapi, Dilan tidak kembali bermain dengan pohon apel. Hingga pada suatu waktu, Dilan datang kepada pohon apel saat dia sudah remaja. Ayo, adik-adik siapa sini yang sudah remaja? Angkat tangan. Angkat tangan yang sudah remaja. Adik B sudah remaja? Iya. Dilan yang remaja itu datang kembali ke pohon apel. Saat dia datang, pohon apel sangat bahagia melihat Dilan. "Wah, Dilan, lama tidak ketemu. Kamu ingin main ya sama aku?" Dilan menjawab, "Tidak, pohon apel. Aku sekarang sudah remaja. Aku tidak bisa main lagi sama kamu." Dengan tampang yang sedih, pohon apel hanya diam saja. Setelah itu Dilan berkata, Aku lapar. Aku lapar dan aku ingin bermain dengan teman-teman yang lain. Tapi aku malu karena baju aku udah robek." Karena melihat wajah Dilan yang sedih, pohon apel memutuskan berkata kepada Dilan, "Oh begitu, kalau begitu Dilan, kamu bisa ambil buah aku yang ada di tubuhku, kamu bisa memakannya, dan setelah itu
kamu bisa menjual yang lain untuk bisa membeli baju. Dengan rasa bahagia, Dilan memanjat pohon apel. Ayo kita sama-sama panjat pohon apel. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Sampai atas pohon apel, Dilan memetik semua buah apel. Dirasa satu buah apel. Enak sekali. Setelah itu, Dilan mengucapkan terima kasih pada pohon apel dan pergi meninggalkan pohon apel. Sejak saat itu, Dilan tidak kembali lagi kepada pohon apel. Hingga pada suatu waktu, Dilan kembali lagi ke pohon apel, tapi dia sudah dewasa. Dilan sudah sangat besar. Rambutnya, tingginya, semua sudah membesar. Dia berkata kepada pohon apel, "Pohon apel, aku ingin membangun sebuah rumah, tapi aku tidak memiliki kayu. Aku harus bagaimana ya?" Karena melihat kondisi Dilan, pohon apel mengatakan kepada Dilan, "Oh, Dilan, kamu tebang saja tubuhku. Kamu ambil saja kayu dari tubuhku supaya kamu bisa membangun rumah." Setelah mengatakan itu, Dilan langsung menebang pohon apel. Kayu dari pohon apel diambil untuk dijadikan rumah untuk Dilan. Akan tetapi lagi-lagi terjadi, Dilan pergi dan tidak lagi bersama-sama dengan pohon apel. Hingga pada suatu waktu, Dilan kembali lagi ke tempat pohon apel. Akan tetapi dia sudah tua, rambutnya sudah memutih, jalannya sudah bongkok. Tiba-tiba dengar bunyi tutup, 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 tutup. Sama-sama tutup, 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 tutup. Suara bunyi tongkat dengan tangan. Dilan yang tua itu mencoba sampai kepada pohon apel. Setelah sampai, pohon apel berkata kepada Dilan, "Dilan, kamu mau apa lagi ke sini? Aku sudah tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada kamu. Aku tersisa akar saja yang tidak bisa lagi digunakan." Setelah itu, kata Dilan yang tua itu, "Aku sudah tidak butuh apa-apa lagi pohon apel. Aku sekarang hanya ingin istirahat di sini." Jawab pohon apel, "Oh, kamu mau istirahat di sini? Ayo dipersilakan, kamu bisa duduk di batang makananku, kamu bisa istirahat sepuasnya." Setelah mengatakan itu, Dilan kembali beristirahat di bawah pohon apel sampai seterusnya. Ya adik-adik, dongeng yang kita bawakan saat ini berkisah terkait dengan pohon apel yang setia. Walaupun Dilan banyak meminta ini dan itu, akan tetapi pohon apel tidak melupakan Dilan dan selalu setia kepada Dilan. Ayo, siapa di sini yang ingin seperti pohon apel, angkat tangannya. Siapa yang ingin setia seperti pohon apel, angkat tangannya. Ada yang mau seperti pohon apel, angkat tangannya lebih tinggi. Ada yang mau jadi seperti Dilan? Dilan. Oke, ada yang bisa dulu. Iya. Iya, cerita kakak hari ini berkisah terkait dengan seorang anak dan pohon apel. Harapannya adik-adik sekalian dapat menjadi contoh seperti pohon apel yang selalu setia dalam setiap keadaan. Ya, demikian yang bisa kakak Bengas sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Shalom. Tepuk tangan untuk Kakak Pina Sufiko. Masih ingat? Masih. Ya,
Kiki mau bersama Kakak V untuk mendongeng lagi. Siapa yang mau dengar dongeng kali ini? Iya. Kalau adik-adik dengar dongeng sampai selesai dengan dia, berarti Kiki akan kasih adik-adik sakes. Siapa yang mau sakes? Oke. Kiki akan kasih sakit. Jadi teman-teman diam ya. Oke, karena teman-teman sudah berjanji untuk diam, mulai dari sekarang adik-adik duduk yang tenang. D-I-A-N, diam. Ya, kakak pengasuh tarik sakes dulu ya, sebentar baru dapat. Hari ini kakak pengasuh mau menceritakan tentang seekor semut yang hemat. Siapa di sini yang berhemat? Siapa di sini yang pandai berhemat? Pandai menabung? Siapa? Ada di sini yang pandai menabung? Pandai berhemat? Iya, kalau begitu adik-adik dengar cerita. Kiki juga mau dengar cerita, Kiki. Kiki juga mau dengar cerita. Nah, berawal dari zaman dulu, ada seorang raja yang paling baik. Ada di sini siapa yang baik? Kalau baik, duduk yang diam ya. Iya, ada raja satu, dia paling baik. Dia paling sayang binatang. Sampai di sini yang sayang binatang. Oke, semua sayang binatang ya. Jadi suatu hari waktu baginda raja ini jalan-jalan, orang terlihat jalan-jalan bagaimana yuk? Ayo sama-sama. Iya, waktu baginda raja jalan-jalan, tiba-tiba baginda raja berhadapan dengan seekor semut. Baginda raja berhadapan dengan apa? Seekor semut. Lalu baginda raja bilang begini pas seekor semut itu. Halo semut, lo ada bikin apa tuh? Semut itu jawab, kita ada mencari makanan baginda. Semut itu ada bikin apa? Ada mencari makanan. Lalu baginda raja tanya lagi, dalam 1 tahun mana perlu makanan berapa banyak? Semut itu jawab, 1 potong roti secukup baginda. Wow, hanya 1 potong roti dalam 1 tahun. Adik-adik, kira-kira adik-adik bisa? Tidak bisa. Tapi seekor semut bisa. Lalu baginda raja bilang begini, Pak Semut, kalau begitu mari nenek ikut kita, orang pergi ke istana. Lalu semut bilang, oke baginda. Nah, dua berjalan pergi ke istana. Ayo orang dengarkan suara berjalan. Ayo Kiki, orang dengarkan suara berjalan. Ya, dorang tiba di istana. Setibanya dorang di istana, baginda raja kasih masuk 1 potong roti di dalam tempayang. Setelah baginda raja kasih masuk 1 potong roti, baginda raja kasih masuk lagi seekor semut itu ke dalam tempayang. Baru baginda raja bilang begini, Nana, kita taruh di dalam tempayang selama 1 tahun. Nanti kita buka Ngana pas 1 tahun yang akan datang. Jangan takut.
karena dalam tempayang itu ada lubang. Jadi Ngana bisa bernapas. Dengan tidak ragu-ragu, semut jawab, Baik, Baginda. Saya akan tetap di sini sampai 1 tahun yang akan datang. Tiba-tiba Baginda pun pergi. Waktu berlalu dan tidak terasa sudah berapa tahun? 1 tahun. Berapa tahun Kiki? 1 tahun. Iya, 1 tahun. Langsung Baginda ke sana dan Baginda buka penutup tempayang itu. Baginda bilang, halo semut, bagaimana Ngana berkabar? Semut jawab, baik Baginda. Semut jawab bagaimana? Baik, Baginda. Ya, semut baik-baik saja. Yang herannya oleh Baginda, Baginda tanya begini, hah? Semut? Kenapa kok masih ada setengah potong? Masih ada apa? Setengah potong roti di dalam tempayang. Semut jawab begini, ya Baginda, masih tersisa karena kita berhemat. Kita takut di samping Baginda lupa buka penutup tempayang. Jadi kita berhemat supaya masih bisa tersisa untuk 1 tahun lagi. Iya, semut berhemat supaya masih bisa tersisa untuk 1 tahun lagi. Kemudian semut lanjut, semut bilang begini, ternyata Baginda tidak lupa. Semut sangat bahagia karena Baginda tidak lupa untuk membuka. Lalu Baginda bilang begini, semut kita paling bangga pangana. Ngana paling pandai berhemat. Ngana hebat. Coba adik-adik bikin jempol, tanda bahwa itu hebat. Hebat. Baginda akan memberitahu kepada seluruh rakyat untuk berhemat sama adik semut. Ya, sebentar nanti kakak pengasuh mau kasih adik-adik sakit. Maka dari itu adik-adik harus belajar dari siapa? Semut. Siapa di sini yang mau jadi seperti Baginda Raja? Karena kenapa? Karena Baginda Raja kenapa? Ayo, karena Baginda Raja kenapa? Baik, pintar adik-adik. Karena Baginda Raja baik, mau memberikan makanan kepada semut. Nah, sekarang kakak pengasuh mau memberikan sakes kepada adik-adik. Siapa yang mau sakes? Makanya harus berhemat, jangan buang-buang makanan. Ya, adik-adik semuanya duduk yang rapi. Ya, dipersilakan. Terima kasih adik-adik, kami sudah mendengar cerita dari Kakak Fea dan Gigi. Kepada si pemburu tadi adik-adik. Adik-adik, si pemburu mulai kemana? Ini, masih ada ini. Tapi saya
Senang? Ya, mesti senang. Karena kakak pengasuh sini hadir untuk adik-adik. Iya. Di sini kakak pengasuh membawa satu dongeng, yaitu Gajah Serakah dan si Semut. Apa kak? Semut yang apa? Semut yang perkasa. Binatang apa yang ada belalainya? Gajah. Sama gajah keterada? Kakak pengasuh langsung saja ya. Di dalam hutan hiduplah berbagai macam sekelompok hewan. Dan ada sekelompok hewan yang badannya besar, sombong, dan serakah. Namanya gajah. Dan juga sekelompok hewan yang badannya kecil, lemah, tetapi pintar. Berawal dari iri hati si gajah terhadap si semut. Karena si semut ini hidupnya sangat teratur. Semut tidak pernah kehabisan makanan. Dan gajah tidak sengaja lewat di pohon yang si semut tinggal itu. Gajah melihat makanan si semut sangatlah banyak, tetapi si gajah tidak punya makanan. Lalu timbullah kejahatan di dalam hati si gajah. Si gajah pergi menemui si semut. Gajah berkata, "Hei semut, makananmu banyak sekali ya." Semut menjawab, "Weh, iya, sebab kami bekerja keras, kami mengumpulkan makanan." "Gajah, apakah kamu lapar? Saya akan memberikan sedikit dari makananku." "Aku tidak mau. Memang benar, aku sangat lapar. Tapi aku tidak mau sedikit yang kamu berikan. Aku mau semua makananmu dan kelompok bangsamu." "Oleh, tidak bisa seperti itu gajah. Itu namanya serakah." Lalu di dalam hati si gajah dia mulai marah. Dia berpikir badannya yang besar, si semut melawan dia. Lalu berkatalah dia di dalam hatinya, dia berpikir, apa ya? Oke, baiklah. Si gajah berkata kepada semut, "Hei semut, bagaimana kalau kita berdua bertarung? Siapa yang menang? Jika aku menang, aku memiliki semua makanan daripadamu dan juga bangsamu." Belum habis berbicara, si semut langsung berkata, "Gajah, jika kamu yang kalah, bagaimana? Jika aku yang kalah, maka kamu akan menguasai bangsaku." Dengan berpikir panjang, si semut berkata, "Gajah, aku tidak mau bertengkar denganmu, karena itu salah." Tetapi si gajah tidak mau mendengar si semut. Lalu gajah bilang, "Hahaha, kamu penakut ya, badan kamu itu kecil, aku besar, jadi kamu sangat takut kepadaku."
mau menolak permintaan gajah yang sudah sangat memaksa, si semut menjawab dengan ragu-ragu. Baiklah gajah, kalau ini permintaanmu demi menyelamatkan bangsaku, aku akan ikut bertarung denganmu. Dalam hati si gajah tertawa. Kamu kecil sekali, mau melawanku, badannya yang besar seperti ini. Lalu adik-adik, keesokan harinya, sekelompok gajah mulai berkumpul di tempat pertarungan dan juga sekelompok semut untuk melihat para pemimpinnya yang akan bertarung. Semua kelompok para hewan itu berkumpul di satu tempat. Lalu si gajah melihat ke bawah kakinya. Hei semut, apakah kamu sudah siap? Lalu si semut menjawab, karena kamu memaksa aku sudah siap. Lalu si gajah mulai mengeluarkan kemampuannya. Dia menginjak si semut. Kalah kau. Tapi si semut ini adalah semut yang pintar. Di saat dia diinjak oleh gajah, semut apa? Menggali tanah. Jadi kaki si gajah tidak mengenai tubuhnya. Lalu si semut berpikir, aku harus keluar dari telapak gajah ini. Ayo kita bantu semut untuk keluar dari telapak kaki gajah dengan cara ayo 1, 2, 3. Sudah keluar dari telapak si gajah, dia mulai menaiki punggung si gajah. Ayo kita bantu si semut naik punggung si gajah. Sudah sampai di atas tubuh si gajah, si semut langsung menggigit semuanya. Katakan, ayo bantu si semut gigit gajah. Aduh sakit. Aduh sakit. Dan gajah mulai kesakitan. Lalu si semut berpikir, wah, aku harus masuk di dalam telinga gajah. Lalu si semut masuk di dalam telinga gajah. Aduh, mama tolong, sakit. Lalu si gajah mulai terjatuh. Terus si semut keluar dari telinga gajah dengan penuh rasa yang lelah. Apakah aku menang? Sekelompok semut berteriak, "Hore! Kita menang!" Saat gajah terjatuh dan kalah, si semut menguasai si kelompok gajah. Tetapi si semut tidak jahat. Si semut berkawan dan mengajari si gajah untuk hidup teratur dan bekerja keras dengan rendah hati, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain yang lemah daripada kita. Oke, demikian jauh dongeng dibawakan oleh Ibu Pengasuh saat ini. Ibu Pengasuh berharap kita bisa menjadi seperti semut. Tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kakak Pengasuh. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Coba kalau ibu pengasuh bilang apa
Yes. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, baik. Ya, tidak membuang waktu, kakak pengasuh akan bercerita untuk adik-adik, tetapi kakak pengasuh harap adik-adik jangan beribut dan punya perhatian ke depan. Yang kakak-kakak remaja, coba jangan cerita. Ya. Baik, kakak pengasuh akan membawa sebuah cerita dongeng yang berjudul apa tadi yang kakak pengasuh bilang? Iya, gajah dan singa dan tikus yang baik hati. Ya, baik. Nah, di hutan banyak sekali jenis hewan. Ada jerapah, ada kelinci, ada burung, ada apa lagi? Ada monyet. Ya, banyak sekali hewan yang ada di hutan. Tetapi ada juga hewan yang disebut dengan raja hutan, yaitu singa. Dan tidak kalahnya juga ada tikus. Ya. Nah, pada suatu hari si singa raja hutan sedang tidur. Nah, kemudian si tikus datang. Tapi si tikus ini dia sifatnya penakut. Setiap lihat teman-temannya yang ada di hutan selalu lari, bersembunyi. Selalu lari, bersembunyi karena dia sangat takut melihat teman-temannya. Nah, karena ketakutan si tikus, maka teman-teman lain selalu mengejar dia sehingga si tikus ini lari dan bersembunyi di dalam pohon. Nah, lalu kemudian ketika meloncat mau sembunyi, sekelompok temannya datang dan mengolok-olok. Yang lain bilang begini, penakut, penakut, penakut. Coba. Penakut, penakut, penakut. Nah, lalu si tikus ini dia mulai rasa menyesal. Dia menyesal, lalu dia memberanikan diri untuk mau berani seperti teman-teman yang lain. Nah, pada suatu kali si singa raja hutan ini sedang tidur. Nah, sedang tidur, lalu si tikus datang. Cek, 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 cek. Nah, dia naik di ekor si singa, kemudian sampai di punggungnya si singa. Lalu si singa ini dia terbangun. Terbangun, lalu si singa bangun, angkat badannya sehingga si tikus ini dia terjatuh di hadapan si singa. Lalu si singa bilang begini, "Hei, kamu kenapa bangunkan saya ya? Ya ampun, ampun, ampun. Saya takut. Jangan mangsa saya, jangan bunuh saya, si singa." Lalu bilang, "Lalu kenapa kamu membangunkan saya?" "Saya takut, jangan membangun, jangan makan saya, jangan bunuh saya. Saya lari dari teman-teman, saya takut mereka." "Kenapa harus takut?" "Ya, karena saya si penakut, saya ingin ada punya keberanian." Kemudian dengan ketakutan si tikus ini, ya, si tikus ini dia bilang, "Aku akan selalu mengingat kebaikan si singa kalau si singa tidak memakan saya." Nah, lalu si singa bilang begini, "Kamu kira aku akan memakan kamu? Aku tidak akan
memakan kamu. Karena itu, kamu cepat-cepat pergi. Wah, dia lari. Dengan ketakutan dia lari. Nah, yang lain, teman hewan yang lain bilang, wah, dia dikira dimakan singa. Ternyata tidak. Lalu kemudian, si tikus ini berlari. Nah, dia sudah ada punya keberanian. Karena sudah menghadap si singa, si raja hutan. Lalu kemudian pada suatu kali singa ini dia tertidur karena kekenyangan. Dia tertidur lalu dia mendorong. Karena kenyang. Kemudian si tikus ini, ya, si tikus datang bersama dengan kelompok yang lain, tetapi teman yang lain takut untuk mendekati si singa. Nah, kemudian mereka pergi masuk ke hutan. Esok harinya si singa ini masih tertidur. Nah, datang lagi si tikus. Datang si tikus bermain di hutan bersama sekawan kelompok hewan yang lainnya. Tetapi si singa ini, si raja hutan, dia karena kenyang, dia tertidur. Kemudian dia berjalan mengelilingi hutan, melihat-lihat di hutan. Tetapi dengan tidak sadar, si singa ini dia terperangkap oleh jerat para pemburu. Nah, karena dia sudah dijerat, maka dia tergantung dengan jerat pemburunya. Nah, yang sekelompok hewan yang lain melihat, tapi mereka takut mendekati untuk membebaskan si singa. Tetapi si tikus tadi, dia datang dan dia menolong, menggigit tali yang diperangkap tadi, gigit. Nah, yang kelompok hewan yang lain mereka hanya melihat dari jauh, tetapi Dora kasih isyarat, hei kawan, cepat, ayo gigit talinya cepat, pemburu sudah datang. Nah, kemudian tikus ini dengan cepat digigit, maka terlepaslah si singa dari perangkapnya. Kemudian si singa bilang, hei dengar, naiki punggungku, cepat kita lari. Larilah mereka berdua. Nah, sesampai mereka lari, si singa ini lari dan masuk di rumahnya, di gua tempat tinggalnya. Lalu kemudian si singa bilang begini, hei tikus, saya tidak sangka kamu mau menolong saya. Nah, si tikus bilang begini, sudah saatnya saya menolong kamu karena kamu telah menolong saya. Kamu tidak memakan saya. Saat ini saya yang akan menolong kamu. Nah, mereka berdua saling bercakap dan mereka bersenang-senang karena mereka berdua sudah menjadi teman yang sangat. Mereka saling berteman dengan baik bahkan di hutan. Mereka juga sekelompok hewan yang di hutan, mereka juga hidup berdamai. Nah, itu cerita dari kisah singa dan si tikus yang baik hati. Nah, dari kisah tadi menggambarkan bahwa walaupun kita besar dan yang kecil yang besar tidak bisa meremehkan yang kecil. Kita harus saling menyayangi, kita saling apalagi menolong. Nah, itulah sifat-sifat dari hewan yang harus kita miliki, sifat yang baik yang memberikan nilai yang baik untuk kita. Ya, demikian cerita dari Ibu. Sekian dan terima kasih.